Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Mari saya undang yang sudah selesai makan minum untuk masuk ke tempat ibadah pertemuan MBW. Kita akan mulai mengingat acara hari ini sungguh padat berkaitan dengan penjaringan pengurus yang baru. Saya undang dan mohon bendara-bendara ditutup bukunya dulu. Silahkan masuk. Kita akan mulai persekutuan MPW kita. Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada yang bertugas, WL, singer, musik dan sebagainya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Kok gak ada suaranya ya? Apa kabarnya hari ini semuanya? Luar biasa, haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Boleh kasih senyum dulu, kanan kiri, walaupun kita pakai masker tetap terlihat kalau kita sedang tersenyum. Mari yang masih di luar, saya persilakan untuk masuk. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita boleh ada di tempat ini. Kami mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu hamba Tuhan. Kita percaya kalau kita hari ini ada dan mampu, semua oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan sekalipun kita harus melewati masa-masa yang sukar, tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Mari satukan hati kita pagi hari ini, kita memuji dan menyembah Allah kita. Karena Dia Tuhan yang luar biasa, yang layak ditinggikan dan disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa Surgawi buat kebaikan-Mu. Kami percaya kasih setia-Mu selalu baru buat setiap kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Engkau mampukan setiap kami. Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan kami kalau boleh bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Satu anugerah yang luar biasa yang kami boleh terima Tuhan pagi hari ini. Oh, kami mau memuji Engkau, meninggikan Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Biar hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan dan disembah. Haleluya. Kami bersyukur.
bangkit berdiri. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Allah yang hidup, penuh kuasa, Allah yang dahsyat, yang memperhatikan akan kehidupan hamba-hamba-Mu. Pada hari ini, kami semua hamba-hamba Tuhan MBW Solo, Surakarta, DIY akan berbakti bersama-sama di GPT Pracimantoro. Engkau sudah mengantar kami perjalanan dari pos pelayanan kami masing-masing di tempat ini. Dengan baik dan selamat kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memimpin acara ibadah ini, persekutuan ini, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya juga dengan baik, lancar, tidak ada hambatan rintangan. Dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus mengurapi para pelayan-pelayan-Mu yang melayani kami semua pada siang hari ini ya Tuhan. Biarlah semua pelayan-pelayan-Mu boleh melayani dengan baik, mendatangkan berkat yang luar biasa buat kami semua, dan mendatangkan kemuliaan buat nama Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus sudah hadir melawat kami. Tuhan menjamah kehidupan kami, meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati sukacita, berkati damai sejahtera, memberkati ketenangan, ketenteraman dalam kehidupan kami pada hari ini. Baik hamba-hamba-Mu yang boleh datang, yang boleh melayani pekerjaan Tuhan hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Engkau beracara di tengah-tengah kami ya Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya. Kami percaya Tuhan mendatangkan berkat besar atas kehidupan hamba-Mu pada hari ini, dari awal acara sampai pada akhirnya. Dan kami akan mulai acara persekutuan kami pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami.
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Sekali lagi shalom. Kurang keras shalom. Haleluya. Semuanya bersuka cita. Amin. Siapa puji Tuhan? Haleluya. Mari kita tinggikan Allah kita yang baik. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, katakan tetap kulihat kasih. Haleluya. Tak pernah berakhir hidupku. Sambil angkat jempol kita. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Mari Bapak Ibu katakan Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lebih lagi Tuhan Yesus baik. Kau sungguh baik Tuhan. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari saya rindu kepada Bapak Ibu. Sungguh amat baik untuk selamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik. Untuk Selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat Dia baik. sungguh baik. Untuk Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selamanya, dari sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Disorak-sorai buat Allah kita yang baik. Kita bangga dan bersuka cita karena kita punya Tuhan yang baik. Amin. Haleluya. Walaupun badai kehidupan menerpa kita, itu tidak akan membuat kita lemah. Tapi kita mau terbang lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan. Amin. Siap terbang bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Ku kan terbang. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mau terbang bersama dengan Anda. Sama-sama katakan. Firman-Mu Tuhan, bagi kaki
Untuk setiap hari ku menantikanmu, ku menantikanmu. Beri kekuatan baru siap terbang, ku kan terbang bersamamu, bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu dan ku menopang, ku kan aman dalam Tuhan. Jalan-Mu tiada jalan jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sudah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Haleluya. Bukan terbang tinggi bersamamu, dalam kemuliaan. Firman-Mu dan ku menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu dan ku menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan, bersamamu, amin, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu dan ku menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan, ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sorak-sorai buat Allah kita. Terima kasih. Bersungguh luar biasa, Bos. Haleluya. Selamat datang kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Dan selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Monggo saya beri kesempatan. Mari. Enggak ada ya Pak? Tumben enggak ada. Iya. Haleluya, kita akan siapkan hati kita sebentar untuk mendengarkan berita firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami boleh bersukacita di hadapan-Mu. Kami akan selalu bersukacita karena Engkau Allah yang selalu menopang hidup kami. Kami percaya firman-Mu bahwa Engkau lah pertolongan kami. Engkau Allah kami yang setia. Sekali-kali Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami. Kami percaya firman-Mu Tuhan bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang selalu memberikan kekuatan dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami pagi hari untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pakai sehingga kami boleh mengerti akan setiap isi hati Tuhan, dan kami boleh dibentuk lebih lagi untuk kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Penolong yang selalu setia, tak pernah Dia mengecewakan.
Ayo tunjukkan suara kita yang menyembah Dia. Biarkan musik diam, tapi hati kita, suara kita berseru menyembah Dia, Allah yang hidup. Hadirlah Tuhan. Puaskan Dia dengan hati yang menyembah. Itu yang Dia cari dari hidup kita. Hati yang menyembah, yang dari kasih. Kuatkan roh kami Tuhan dengan mengalami perjumpaan dengan Engkau. Oh sini, yes, Kau hadir Tuhan. Tidak marah-marah. Mari katakan sudah di baralama ya ralama ya ralama. Oh sini Allah ya ralama. Ya ralama ya sakarama. Ya ralama ya sakarama. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami rasakan Engkau di tengah-tengah kami. Engkau bertata atas pujian penyembahan kami. Hadirat-Mu ada tengah-tengah kami. Engkau ada tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih buat perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh kami boleh diteguhkan, dikuatkan. Roh kami boleh dibakar dengan roh-Mu yang suci. Membuat kami semakin gairah mengasihi Engkau, gairah melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau akan tertinggal di tempat ini. Ini rumah-Mu. Ini punya-Mu. Biarkan umat-Mu senantiasa merasakan hadir-Mu. Senantiasa merasakan hadir-Mu ya Tuhan. Itu yang membuat jemaat-Mu semakin bergairah mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadir-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hati kami, jiwa kami disegarkan dengan hadirat-Mu, dipuaskan dengan hadirat-Mu. Dan pagi hari ini kamu dipuaskan dengan firman-Mu. Berkata-katalah seturut kehendak-Mu. Entah itu pahit, entah itu manis, semua adalah firman kehidupan yang membawa kami pada keberkenanan kehendak Tuhan. Untuk terus kami berjalan maju bersama dengan Tuhan. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kekurangan.
bahkan dengan segala kebodohannya, sehingga bukan lagi yang nampak hamba-Mu, tapi kemuliaan Tuhan yang nampak semakin membawa hati kami tertuju kepada hati Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Tidak kami sekecil apapun kuasa-kuasa dunia ini, tidak sekecil apapun daging kami merebut berkat roh pada pagi hari ini. Kami sepakat di dalam kuasa darah Yesus Tuhan. Kami paksakan, kami hancurkan pekerjaannya. Kami itu kekuatan senjata kuasa jahat, kekuatan daging manusia. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Roh Kudus bekerja. Sebab hati-hati kami, hati yang subur untuk setiap firman-Mu. Biarkan firman itu akan tertanam dalam hati kami, dalam hidup kami, hingga berbuah pada masanya yang boleh Kau nikmati ya Tuhan. Boleh kami nikmati, keluarga nikmati, jemaat nikmati, bahkan sesama kami menikmati buah kebenaran firman yang hidup itu. Yang siap diberkati firman Tuhan berkata, amin. Amin. Silakan duduk Pak Tuhan. Salam. Ya, salam, kasih Tuhan. Saya tidak bisa pakai mic ini, saya biasa sampai jalan-jalan karena mengurangi rasa nyeri di dalam sini. Ya gitulah gitu. Baik, kasih Tuhan, kita buka Alkitab kita langsung saja. Terima kasih untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan pada kami, pada saya melalui pengurus yang ada untuk saya melayani firman Tuhan. Kita menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Haleluya. Dari kitab 1 Samuel pasal 3, pasal 4. Ayat 19 sampai dengan yang ke-22. Sudah ketemu? Sekarang bisa dipetap, ya. Bukan tape, tapi betul-betul petap, ya. HP kitab. Di belakang saya ada. Baik, kita buka, kita baca bersama-sama. Berikan hati kita untuk firman-Nya. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu yang genap, ayat 22 kita baca bersama-sama. Adapun menantunya perempuan, istri Pinehas, sudah hamil tua. 1 Samuel pasal 4 ayat 19 sampai 22. Oh ya, waktunya masih panjang, ya, paginya masih panjang. Besok pagi soalnya. Haleluya. Sudah, Bapak, Ibu? Ya, amin. Adapun menantunya perempuan Israel Pinehas, istri Pinehas, sudah hamil tua ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati. Duduklah ia berlutut lalu bersalin, sebab ia kedatangan sakit beranak. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas. Haleluya. Ini firman Tuhan yang ditaruh di hati saya untuk saya sampaikan, ya. Saya sangat bergumul, ini menegur saya, tapi sekaligus memberkati saya untuk mengarahkan arah langkah
perjalanan pelayanan saya ke depan. Baik, sudah kasih Tuhan, apa yang kita baca, kita temukan bahwa sebuah keadaan situasi yang sangat sulit dihadapi oleh perempuan ini, di mana saat mereka mengalami sukacita akan lahir seorang anak yang telah diberkatkan Tuhan atas hidupnya melalui pernikahannya dengan Pinehas. Tetapi situasi itu membuat dia merasakan kesesakan dalam hatinya, merasakan dia harus menangis dalam hatinya. Bahkan ada suatu gejolak jiwa yang dia alami. Oleh karena apa? Keberadaan yang luar biasa dialami, di mana bukan hanya sekeluarga, tapi sebuah komunitas, satu bangsa mengalami tekanan, mengalami persoalan. Oleh karena apa? Ikabod, kemuliaan Tuhan telah pergi. Pagi hari ini pengen berjudul Ikabod. Ya, kemuliaan Tuhan telah pergi, yang ditandai dengan apa? Tabut Allah dirampas oleh orang Filistin. Orang Israel begitu membanggakan dengan tabut Allah itu. Kemanapun dia berperang, kemanapun dia melakukan peperangan, dia selalu mengedepankan, yang di depan bukan prajurit pemanahnya, tapi yang depan adalah seorang imam yang terus memikul tabut perjanjian. Oleh karena apa? Tabut perjanjian itu pada masa itu adalah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Tanda kehadiran Tuhan, Sang Khalik, Sang Pencipta itu. Tanda kehadiran Yahweh, Elohim yang di tengah-tengah mereka, menjadi pembela, menjadi penolong, menjadi panglima perang mereka. Tapi waktu itu Tuhan diam, Tuhan tidak bertindak apa-apa. Suatu kenyataan yang begitu memilukan hati seluruh bangsa, di mana Allah yang mereka banggakan, Allah yang mereka agung-agungkan, Allah yang mereka unggul-unggulkan sebagai penolong, sebagai perlindungan, sebagai panglima perang yang senantiasa memberikan kemenangan atas mereka. Tapi saat itu Tuhan diam, Tuhan tidak bertindak. Mereka pergi, mereka dikocar-kacir kemanapun bisa menyelamatkan. Kekalahan besar terjadi. Terjadi apa? Ikabod. Tuhan pergi dari situ. Tabut perjanjian. Tinggal tabut perjanjian. Untuk sementara kuasanya pergi bersama pribadi yang memiliki kuasa. Tabut perjanjian direbut oleh orang Filistin. Memang akhirnya kuasa itu dinyatakan di orang Filistin. Tabut itu tetap sebuah lambang kehadiran Tuhan. Bapak sudah kasih Tuhan, betapa ngerinya kalau dalam pelayanan kita, betapa ngerinya kalau dalam pelayanan kita di gereja kita, dalam keluarga kita, tidak ada kemuliaan Tuhan, tidak ada Tuhan. Kita mengalami kehampaan roh, kita mengalami kekeringan roh, kita mengalami sesuatu yang sangat menghauskan roh, tetapi tidak bisa mengalami. Oleh karena apa? Roh kita tidak bisa mengalami perjumpaan Tuhan di tiap-tiap ibadah kita, di tiap-tiap doa kita. Ibadah masih berlangsung, jemaat masih banyak, musiknya masih berjalan, tetapi tidak ada hadirat Tuhan. Hampa. Saudara Tuhan, saya pernah mengalami sebuah kehampaan. Saya boleh menyembah Tuhan, saya tetap melayani Tuhan, saya tetap berdoa, tetapi tidak ada hadirat Tuhan yang saya temukan, tidak ada pribadi Tuhan yang saya jumpai. Saya mengalami kekeringan roh, saya mengalami kelaparan roh saya. Saya menangis. Tuhan, kalau dalam pelayanan kita tidak ada hadirat Tuhan, tidak ada pengurapan Tuhan, hampa.
Kita mendengar pujian cuma indah di telinga. Musiknya bagus, WL singernya bagus, menguasai seni suara, menguasai tempo dan sebagainya, menguasai. Tapi tidak ada hadirat Tuhan. Hanya sekedar suara. Roh kita tidak dapat apa-apa. Kering. Apalagi waktu saya masih dulu akapela, dikasih gitar tidak saya bunyikan. Kalau saya pegang, saya balik punggungnya yang di depan. Sebab kalau di depan nanti kemana-mana, ke Semarang, ke Jakarta, kemana? Karena saya tidak bisa main musik. Dipukul-mukul pun juga tidak pas ketukan. Saya hampa. Saya pernah mengalami manakala saya menyembah bersama jemaat Tuhan, meskipun hanya beberapa orang, tapi ketika hadirat Tuhan turun, jemaat itu melihat sebuah jempol dua yang diangkat Tuhan, yang diangkat di atas jemaat. Ketika saya melayani event, ketika ada hadirat Tuhan, Tuhan melihat di belakang saya itu katanya ada semacam sinar begitu, yang terus mengikuti saya kemana saya bergerak, karena saya yang tidak bisa berdiri karena menahan rasa sakit ini. Tapi ketika tidak ada Tuhan, melayani itu berat. Sudah hari Minggu lagi. Ini sudah hari Minggu lagi. Berat. Apa Tuhan? Saya tepuk jidat saya, kenapa? Saya kekeringan rohani. Saya tidak bisa menangkap pesan Tuhan, hati Tuhan, pikiran Tuhan. Hai Tuhan. Apa? Hai Tuhan. Hampa. Jemaat juga hampa. Tidak dapat apa-apa. Ketika kita mengalami ikabot, kita berarti ditolak Tuhan. Pelayanan kita ditolak Tuhan. Tuhan berkata, aku benci perayaan mereka. Aku muak mendengar perayaan mereka, puji menyembahan mereka. Karena apa? Tuhan menolak. Tuhan menolak. Bahkan pasal 2, 30, 33. Tuhan mengatakan, saya sarikan pelayanan kita sebuah tindakan yang mendatangkan kekejian di hadapan Tuhan. Sebuah tindakan kekejian di hadapan Tuhan. Sebab hadirnya Tuhan, kemuliaan Tuhan, sakinah glorinya Tuhan hadir. Itu bukan karena musiknya, peralatannya. Bukan. Itu sarana penunjang. Jangan hanya puas dengan fasilitas yang ada. Itu situasi yang menipu. Hadirat Tuhan ditentukan oleh fasilitas yang ada. Memang itu perlu, itu menunjang. Tapi tidak mendatangkan hadirat turun tengah-tengah jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan menyembah, tapi penyembahnya hampa. Pelayan Tuhan melayani Tuhan, tapi pelayanannya hampa. Yang didengar adalah hikmat manusia. Sehingga salah pun tidak tahu. Salah pun tidak tahu. Karena dari diri kita. Firman ini adalah hikmat surgawi, hikmatnya Bapa. Jalannya Tuhan, jalan hidupnya Tuhan. Kita manusia terbatas. Sekalipun itu gelar sudah PhD, doktor bahkan PhD. Sudah di atasnya doktor. PhD, bahkan profesor teologi sekalipun. Tidak akan bisa memahami hikmat Tuhan secara sempurna. Sini ada banyak teolog-teolog ya.
Ada banyak S2, bahkan ada S3-nya. Ya. Ilmu teologi kita itu memang menjadi dasar, membekali kita untuk bisa lebih mengenal kebenaran. Tetapi selagi tidak bisa menjamin kita boleh melihat, memahami, mengerti jalan-jalan kehidupan Tuhan. Sebuah rutinitas yang menjemukan dan pernah saya alami. Terasa hampa, melelahkan. Tapi ketika saya mengalami hadirat Tuhan, saya boleh mengalami perkenanan Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan kemarin ada tamu dari Bekasi. Dia orang karismatik, dia begitu peka. Saya boleh bersyukur. Dia berkata, hadirat Tuhan di tempat ini sangat kuat. Saya boleh menangis, terima kasih Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami yang kecil ini. Saya bersyukur, saya menangis. Bahkan kalau kita mengeraskan hati, merasa bisa, aku S2, S3, ya, aku sudah banyak pengalaman. Saya hamba Tuhan yang bermutu, ya. Siapa yang sudah bermutu? Ya, berputu. Ya, biar tidak tegang, makasih Tuhan. Nah, tegang tidak sepaneng, nanti tidak bisa masuk, ya. Ya. Bermutu dan berbobot. Siapa yang berbobot? Haleluya. Kasih Tuhan. Kalau kita mengeraskan hati kita, kalau kita masih degil, kita keras kepala, tegar tengkuk, tidak menyadari bahwa kita mengalami kehampaan, kita masih merasa bisa, saya banyak pengalaman. Kasih Tuhan. Pasal 2 ayat 34, pasal 4 ayat 11. Apa? Tuhan hukum. Pelayanan akan tetap berlangsung, tapi bukan generasi kita yang meneruskan. Jatuh dalam penghukuman. Dan kalau kita pelajari kitab awal-awal dari kitab 1 Samuel ini, apa? Pinehas, Hofni, siapa lagi? Imam Eli. Di
dinasehati, kalau tidak bertobat, didisiplin, tidak boleh melayani. Karena kalau seperti ini kita tidak menghormati Tuhan. Ya, makasih Tuhan. Ayo kita hargai kita, jabatan kita. Jangan pernah menggerutu, menyesal jadi pendeta, menyesal jadi hamba Tuhan. Jakno aku jadi ini, jakno, Tuhan. Tapi panggilan mulia ini seringkali kita tidak menghargainya dengan apa? Menganggap ringan karena apa? Beratnya pergumulan ekonomi, pergumulan jemaat. Wis sithik angel-angel maneh. Wis mumet aku, itu kan. Diteraono tekane yo angel, dikunjungi ndelik wis obat. Mumet tak ya. Itu kan. Karena ada sikap yang salah. Wah, mengapa terjadi seperti itu? Sikap kita, sikap Bapak Ibu Saudara, sikap saya menentukan tindakan, menentukan dampak. Seorang yang menang, jemaatnya pasti menang. Kata Pak Arminto, menang alam roh, kemenangan alam nyata. Lah roh wis kaya, ya. Ora kaya menang wis. Gitu. Ya kapane menang bakasi Tuhan. Cek kepriben nggih. Ya, bakasi Tuhan. Ayo bakasi Tuhan. Mungkin pernah mengalami seperti itu, situasi seperti saya itu. Ya, apa yang kita lakukan? Ya, kita baca ayat pasal 2. Karena Pak Daniel ini hari-hari terakhir, jam-jam terakhir, detik-detik terakhir, menit-menit terakhir. Saya diberi batas 20 menit, ini mungkin sudah lebih. Ya, saya harus mengalir dalam kehendak Tuhan. Kalau tidak saya sampaikan nanti saya tidak berdosa. Lebih baik saya berdosa di hadapan Pak Daniel daripada berhadapan Tuhan. Karena waktunya dibahas 20, ini sudah lebih. Pasal 2 ayat 35. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang apa? Berlaku apa? Berlaku apa? Yang berlaku dengan siapa? Hatinya Tuhan. Dengan apa? Jiwanya Tuhan, pikiran Tuhan, nesamanya Tuhan, jiwanya Tuhan. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia. Ayo kasih Tuhan, kita berlaku seperti yang dikehendaki Tuhan. Seorang imam yang berlaku sesuai dengan hatinya Tuhan dan jiwanya Tuhan, sesuai dengan arah Tuhan. Selagi masih ada waktu yang Tuhan berikan, kita introspeksi diri, kita lihat ke belakang. Adakah kesalahan-kesalahan? Kalau sekarang ada segera pemberesan. Kalau kita dulu kita luar biasa, jangan hidup pada masa lalu, hidup masa sekarang dan yang akan datang. Jangan berbangga akan yang masa lalu, tapi berbanggalah hari ini dan yang akan datang. Kalau ada salah, ada dosa, jangan tiru saya yang tadi apa? Gua blok. Jangan tiru. Ikuti proses Tuhan.
jalani dengan setia dan hati yang besar. Aku mau. Saya mau iring Yesus. Iring Yesus. Tenanan ragul ini tok. Tapi jiwanya, hatinya enggak. Cuma cuan kata orang Cina. Kalau orang Jawa, duit. Tuhan, ayo kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayat terakhir kita baca ini. Ayat yang ke-30 dari pasal 2. Saya bacakan. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan. Jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku, ayo kita baca bersama-sama. Alkitabnya baca, aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Bersama-sama kita baca firman Tuhan ini. Ayat 30 pasal 2. 2, 3. Jangan bangga dengan janji Tuhan, tapi hidupilah janji Tuhan itu. Karena janji kita terima masa lalu mungkin. Wah, ada janji Tuhan dalam diriku, gini, tetapi tidak menghidupi janji Tuhan itu. Firman Tuhan katakan, ada janji atas setiap kita. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan, pasti ada janji Tuhan. Saya ditunggu dengan janji Tuhan untuk saya terus kuat maju berjalan dalam pelayanan. Meskipun saya sempat mau pergi dari pelayanan, saya teguhkan dengan janji Tuhan, teguhkan dengan teguran Tuhan, teguhkan dengan janji Tuhan. Tetapi saya masih bandel, saya masih hidup, hanya bangga dengan janji Tuhan, tidak menghidupi janji. Tuhan cuma lengeleng, goblok wele. Ayo, makasih Tuhan. Setiap kita ada janji Tuhan yang luar biasa. Kalau kita dipanggil untuk melayani Tuhan, bukan karena kita hebat, tapi karena janji Tuhan yang hebat. Dan hidupi janji Tuhan yang hebat itu atas hidupmu, pelayananmu. Maka engkau akan dihormati Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan. Saya beri waktu Bapak Ibu Saudara merenungkan. Haleluya. Sinarabasya kadapatakarabasya. Haleluya. Haleluya. Jangan sampai ikabut. Sinarabasya katakarabasya. Jangan sampai ikabut. Sinarabasya. Sangat ngeri kasih Tuhan. Saya masih bersyukur kalau Tuhan masih beri kesempatan, Tuhan belum sampai mengeraskan saya seperti kepada Firaun. Sampai kesempatan saya berubah. Kalau saat ini mungkin ada yang seperti saya, bahkan mungkin lebih. Pagi hari ini jujurlah di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau berubah. Tuhan, aku mau setia kepadamu. Tuhan, aku mau tetap mengiring Engkau. Aku mau tetap sampai akhir melayani Engkau. Sampai nafas terakhir Tuhan. Aku tetap menjaga hatiku, hidupku,
yang berkenan kepadamu. Aku tidak mau meninggalkan perjanjianku dengan perjanjianmu. Aku tidak pergi dari perjanjianmu Tuhan, karena perjanjianmu adalah jalan kehidupanku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Datanglah pada Tuhan, datang pada Tuhan pagi hari ini. Kalau ada sesuatu yang tidak beres di hadapan Tuhan, ada kenajisan dalam hidup kita, ada kedegilan dalam hati kita, saat pagi hari ini Tuhan memanggil untuk kita bertobat, memanggil kita memulai sesuatu yang baru bersama dengan Dia. Ya Allah, siapa? Ya Allah, pasana patah karala pasana. Inarala pasana karala patah karala. Haleluya. Inarala payasa karala pasana. Engkau ampuni kami Tuhan atas kedegilan, kebodohan kami, kekerasan hati kami, tegak tengkuk kami Tuhan, kenajisan kami Tuhan. Ampuni, ampuni Tuhan. Kami mau melangkah bersamamu Tuhan, berjalan dalam janjimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Haleluya. Mungkinkah ada yang merasa sudah ikabut, kemuliaan Tuhan meninggalkan engkau, kemuliaan Tuhan meninggalkan pelayananmu, kemuliaan Tuhan meninggalkan keluargamu? Kalau ada, jangan kecil hati. Tuhan Yesus sangat baik. Lewat penebusannya, kemuliaan Tuhan akan dikembalikan kepadamu. Engkau akan mendapatkan kemuliaan Tuhan lagi dengan cara rendahkan hatimu, dengan cara bertobat kepada Tuhan, berhenti dari setiap tindakan yang mendatangkan dosa yang besar. Mungkin jemaat juga pada merasakan seperti itu. Bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan, rendahkan hatimu, rendahkan diri kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan kemuliaannya kepada masing-masing kita. Haleluya, haleluya. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu.
keluarga kami, sampai seluruh keluarga kami dipenuhi api kemuliaan-Mu. Semua mengangkat tangan dan hati kepada Tuhan. Biar belas kasih dan Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar penuhi api kemuliaan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kami undang semuanya hadir berdiri. Haleluya, haleluya. Tuhan hanya bisa mengubah orang yang mau berubah. Tuhan hanya bisa mengubah orang yang mau berubah. Kalau kita tidak mau berubah, Tuhan mengubah kita dengan cara yang menyakitkan. Jangan mau, saudara. Itu sebabnya ketika engkau mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Rata kasih karamaya. Saya nasihatkan hamba Tuhan untuk suka berdoa di rumah sambil kepalanya ditaruh tanah. Dengar ya, itu penyembahan di surga juga seperti itu. Tua-tua itu ketika mendengar pujian bagi dia dan anak domba, dia melempar mahkotanya dan dia tersungkur. Lakukan, saudara, lakukan di rumah. Sungguh-sungguh engkau hanya debu dan abu, cacing tanah liat. Tapi Tuhan mau beri kemuliaan kepadamu dengan kemuliaan yang kekal. Saya merasa Tuhan Yesus akan datang lagi. Jangan sampai di antara kita ada yang tertinggal.
Jangan ada yang tertinggal, saudara. Tapi kita semua akan terangkat dalam pesta kawin anak domba. Haleluya. Makasih Tuhan. Berkati MBW kami. Semua punya keintiman dengan Tuhan. Semua punya keintiman dengan Tuhan. Dan hidupnya kudus, suci, dan tiada bercela. Dan itu berdampak dalam setiap keluarga kami dan jemaat yang kami layani. Beri kemuliaan. Haleluya. Kita aminkan bersama. Amin. Biar belas kasihan-Mu Bapa diberi kesempatan untuk memberi persembahan untuk MPW kita. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Pak Pendeta Timotius Heru. Rohku api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk sampai seluruh tempat ini, sampai seluruh hidup kami dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh tempat ini, sampai seluruh hati kami dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Kalau sebentar kami telah memberikan persembahan demi kemuliaan-Mu, di mana kami telah menerima berkat-berkat-Mu yang begitu luar biasa untuk membentuk kami, mengingatkan kami, menginsapkan kami, bahkan memberkati kami dalam perkara pelayanan yang sangat suci dan kudus di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menakbirkan firman-Mu juga. Kau memberkati setiap kami yang sudah memberikan persembahan demi kemuliaan nama-Mu. Kembalikan beratus kali lipat ganda Tuhan. Bagi mereka yang belum bisa mengembalikan, bahkan memberikan berkat-berkat ini, ampuni dan berkati mereka Tuhan, supaya lain waktu menjadi saluran berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sangat berterima kasih kepada Pak Mulyono yang sudah menyampaikan firman Tuhan, di mana sangat memberkati bagi kita hamba Tuhan MPW Surakarta DI ini. Yang kedua, terima kasih kepada keluarga Bapak Pendeta Timotius Budi beserta Pak John Edi yang sudah memberikan tempat, bahkan fasilitas apapun sudah diberikan dengan sangat luar biasa. Kiranya Tuhan membalas dan memberkati. Ya, ada istilah lemas